Perkenalkan, nama saya Kelvin Kayang. Hari ini saya akan mempraktekkan yaitu uh, aplikasi Stata yang menggunakan data time series dan data cross section dan data panel. Nah, yang pertama yaitu buka aplikasi Stata, dan setelah aplikasi Statanya dibuka, maka selanjutnya kita pertama adalah lakukan data time series. Ini kita klik dan kita buka aplikasi time series ini, maka Ctrl C dan kita klik data editor dan kita pilih Ctrl F. Oh, you cannot display because it is the best. Coba ya, kita ulangi lagi. Ctrl C dan setelah Ctrl C coba kita Ctrl V. You cannot stick on the paste, kita paste. Nah, ini udah keluar bahwa data time series yang digunakan itu tahun 2000 sampai 2015, yang dimana harga adalah variable dependent dan penjualan adalah sebagai variable independen atau X1, dan produksi adalah independen yang X2 dan permintaan adalah independen yang X3. Maka selanjutnya yaitu perlu kita lakukan format. Untuk format data, yang pertama kita klik tahun. Nah, kita klik format. Nah, setelah kita klik format, maka di sini kita klik dan kita pilih annual. Annual yes. Setelah annual yes, ini nggak perlu kita setting lagi, ini nggak perlu kita centang, kita klik OK. Nah, setelah tekan OK, maka kita langsung masuk ke statistiknya. Statistik yang pertama adalah kita klik yang time series dan kita klik setup dan utilities, pilih declare, maka time variabelnya yaitu gunakan tahun, karena kita mau lakukan yaitu dari penjualan mau menggunakan analisis X1, X2 atau X3. Maka di sini kita klik tahun dan kita pilih yearly. Karena data kita yang gunakan adalah tahunan, maka kita klik yearly. Setelah kita ini OK. Dan setelah kita muncul seperti ini bahwa data tersebut sudah bisa kita olah, maka selanjutnya itu kita klik statistik dan kita klik time series. Untuk data time series ini kita klik yang test. Dan setelah kita klik yang test, kita ketik augmented key folder unit test. Nah, ini variabelnya yaitu saya uji untuk X1. Dan setelah ini kita klik include trend in regression sama display regression table. Nah, setelah itu kita klik OK. Maka ini adalah hasil dari tes di key folder test unit for unit road. Maka selanjutnya kita gunakan coba statistik, kita klik time regression, kita tes yang GS for unit testnya kita gunakan ini nggak perlu sebenarnya. Itu nggak perlu. Maka selanjutnya kita perlu clear enter. Maka sudah kita masukkan file import data. Maka di sini kita masuk browse. Setelah kita masukkan data time series dan open. Nah, ini data time seriesnya. Sebenarnya datanya ini sama seperti yang saya gunakan tadi, namun saya untuk melakukan regress dari persamaannya. Nah, maka selanjutnya kita perlu mengklik yang import. Untuk klik import ini kita klik yang ini, jangan yang ini, karena ini. Pilih yang ini. Dan selanjutnya kita perlu mengklik OK. Setelah udah begini, maka selanjutnya kita sudah melakukan regress persamaan setiap variabel. Caranya kita klik command di sini, yaitu kita ketik regress ESS, masukkan variabel harga. Ini harga sebagai variabel dependen dan variabel
X1 nya itu penjualan, X1 produksi, X2 permintaan, X3, dan kita tekan enter. Nah, ini adalah hasil dari yaitu regres persamaan setiap dari harga dari independen dan maupun variabel independennya. Selanjutnya itu adalah mencari itu beta. Caranya sama, regres harga Y, penjualan X1, produksi X2, permintaan X3 dan X3. Nah, di sini kita ketik koma, tulis beta, spasi beta. Nah, inilah dari regres betanya itu bahwa penjualan X1 betanya minus 0,16 dan ini adalah 0,037 dan ini adalah 0,096. Konstruksinya adalah ini. Sebenarnya dari ini juga kita mencari uji statistik T, uji statistik F dan nilai itu R2-nya. Maka selanjutnya adalah kita perlu mencari yaitu uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik, maka yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas yang kita perlu ketik di command ini adalah yaitu S K T E S T, dan kita masukkan variabel independennya. Variabel independen yang kita masukkan adalah kita caps lock penjualan X1 enter, produksi X2 dan permintaan X3. Kita enter. Nah, ini adalah hasil dari uji multikolinialitas. Untuk uji normalitasnya, untuk uji normalitas ini sebenarnya kita mencari itu PR squareness dan PR kurtosis. Nah, kita lihat bahwa nilai PR squareness dari penjualan itu 0,9483 dan produksi 0,098 dan permintaan 0,0791. Dan untuk perkurtosisnya itu 0,3470, 0,1635 dan 0,4526. Maka langkah selanjutnya adalah kita melihat grafiknya. Kita lihat grafik dan kita klik grafik. Setelah kita klik grafik, maka kita klik yang distributional graphs dan kita klik normal quantity plot. Ini loading, kita klik yang ini, itu penjualan lah. Penjualan ini nggak perlu kita centang, ini tetap aja, jangan diganggu. Itu kita oke. Setelah kita oke, kita tunggu. Nah, ini bahwa penjualan X1 itu inverse normalnya normal, tidak normalnya ini kita lihat bahwa mengalami kenaikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang X2 kita graph, distributional graph dan normal quantity plot. Masuk ke X2 dan oke. Kita tunggu dan hasilnya yaitu impress normal. Nah, untuk yang selanjutnya kita tekan X lagi, kita lakukan itu yang graph lagi, distributional graphs, normal quantity plot, itu X3 dan kita tekan OK. Permintaan juga mengalami inverse normal. Maka selanjutnya kita tekan X lagi, kita lakukan ke harga graphs,
distributional graphs, normal quantity plot. Itu kita tekan yang harga. Oke. Ini juga mengalami average normal. Nah, setelah ini udah normal, maka selanjutnya yaitu kita lakukan dengan uji heteros. Cara untuk uji heteros yaitu kita ketik command di sini dengan stat ini huruf kecil ya, stat, dan kita spasi, ini kan spasi kan hetes ternyata jangan enter. Nah, ini nilai bahwa nilai heterogenitas G2 nya itu 0,02 dan probability-nya itu sebesar 0,9004. Nah, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik, antara itu uji multi. Untuk uji multi caranya sama, bukan sama sih, tapi kita ketik komennya sini dengan cara ketik stat FEV dan tekan enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan setiap variabel X1, X2, X3 ada FEV-nya. FEV-nya yaitu pertama penjualan X1 1,23 dan produksi X2-nya itu 1,11 dan permintaan X1 1,34 dan main if-nya yaitu 1,23. Ini adalah hal yaitu langkah-langkah dari set data, format data sampai linear regression sampai uji asumsi klasik dari data time series. Maka selanjutnya yaitu kita perlu melakukan itu set data, format data, uji analis regression panel, data panel dan asumsi klasiknya. Caranya kita perlu meng-clear dulu. Sini kita klik. Itu. Clear. Nah, apabila kita sudah meng-clear di sini, maka di sini juga udah kosong. Berarti kosong. Nah, apabila sudah kosong, maka selanjutnya adalah kita memasukkan data. Cara memasukkan data panel yaitu bisa melalui file import data dan expression, bisa juga cara klik ini. Nah, untuk masukkan data untuk data editornya kita masukkan dulu data panel yang ini. Data panel kita blok dan kita Ctrl C. Setelah kita Ctrl C, maka sini kita perlu masukkan Ctrl F. Kita klik yang treat freeze row as variable names. Kita klik. Setelah kita klik, maka data tersebut sudah masuk. Data yang saya gunakan untuk OBS-nya itu dari 2015 sampai 2018. Nah, perusahaannya itu perusahaan D, E, F, G dan variable dependent Y, X1, X2, X3. Nah, biasanya kalau misalnya datanya berwarna merah di sini, berarti itu nggak bisa diolah. Itu data tersebut nggak bisa diolah, maka perlu kita setting atau kita atur. Jangan sampai, kalau misal punya saya ini harus titik, nggak bisa koma. Kalau misal koma dia pasti merah. Maka selanjutnya kita perlu ketik sini yaitu gen tahun spasi OBS, enter. Nah, apabila kita sudah menggunakan enter di sini, maka perlu kita lihat untuk format data. Caranya adalah kita buka yang ini, kita klik ini tahun. Nah, ini kita format. Kita klik format dan kita klik yang ini. Nah, di sini karena data saya menggunakan data tahunan, maka kita perlu klik yang annual years. Nah, ini nggak perlu kita atur, ini nggak perlu kita centang, kita langsung tekan OK. Nah, setelah kita tekan OK, maka kita langsung masukkan yaitu CS-nya, itu crop section-nya di sini. Ini kan masih kosong, maka kita langsung klik di sini, mana ya? Di sini, yaitu kita ketik gen CS spasi titik. Setelah kita tekan titik, maka di sini ada tanda titiknya. Kita tekan titik, maka selanjutnya kita replace
replace CS sama dengan 1 if perusahaan sama dengan titik 2 D titik 2 bukan titik 2 tanda petik enter. Nah, for real change made, berarti data tersebut sudah masuk di sini. Data sudah masuk di sini, yang dimana setiap perusahaan dikasih kursusnya satu. Nah, selanjutnya kita masukkan yang EFGH. Sama caranya, replace CS 2 if perusahaan titik 2 Nah, selanjutnya yaitu sama replace lagi, replace CS 3 if perusahaan sama dengan 2 kali yang F nya enter. Selanjutnya itu replace CS 4 if perusahaan yang G. Nah, ini sebenarnya dari perusahaan D, E, F, G, H. Setelah itu kita langsung masuk ke sini, kita lihat data CS-nya udah masuk 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Berarti data tersebut sudah prosesnya sudah masuk di data editor. Nah, sekarang kita langsung yaitu mengolah datanya. Cara mengolah datanya yang pertama adalah kita lakukan itu cara ketik statistiknya, kita klik. Nah, di sini kita pilih yang ini. Kita pilih ini, longitudinal data panel data. Setelah itu kita klik setup dan analytics, pilih declare data test to be panel data. Nah, ini kita klik yang CS. Ini kita klik yang CS, jangan yang OBS, Y, X1, X2, X3 tahun, jangan CS karena kita mau format dulu. Ini time variable. Dan kita klik yang tahun. Nah, karena saya tim kita yang ini pilih yang yearly. Karena data saya tadi kan menggunakan tahunan yang ini. Kalau kita data gini kita menggunakan tahunan, maka kita perlu di sini kita klik yang ngulang lagi. Data panel, setup dan analytics, declare data panel data, sini tahun dan kita klik ini yearly. Yearly dan kita tekan OK. Nah, setelah kita tekan OK, maka muncul seperti ini. Kalau muncul seperti ini, berarti data tersebut kita bisa olah. Data tersebut kita olah, dan maka kita lihat ke statistik, panel data, dan linear models, dan linear regression. Kita ini pilih variabel yaitu yang variabel Y-nya, variabel Y, dan independennya itu adalah variabel X1 bebas ataupun X2, X3 bebas, nggak masalah. Dan ini kita gunakan GLS random effect, jangan gunakan bitwin effect ataupun random effect ataupun phase effect. Maka selanjutnya kita klik OK. Nah, setelah ini bahwa data tersebut sudah keluar, maka nilai probability-nya sebesar 0,776. Nah, ini kita analisis bahwa strike-nya gimana terhadap atau random effect-nya gimana terhadap Y dan X1-nya. Maka selanjutnya kita mencari yaitu model yang terbaik dari data panel. Nah, cara untuk menentukan model terbaik ini ada dua, itu uji Chow dan uji Hausman. Untuk uji Chow itu ada dua juga, ordinary least square dan fixed effect-nya. Cara dari ordinary least square-nya itu adalah kita ketik reg Y, X1, X2, X3.
dan kita tekan enter. Ini adalah nilai dari regression model ordinary least square-nya. Untuk selanjutnya itu dari model FE fixed effect. Caranya extract strg itu y x1 x2 x3 dan koma fe. Setelah kita fe maka muncul. Nah, sini ada nilai probability f 0,536. Apabila probability nilai ini lebih besar dari alpha 0,05, berarti bahwa ini AI diterima dan pilihan terbaik adalah FE-nya. Ini adalah FE yang terbaik kita pilih. Kenapa? Karena nilai sudah dijelaskan bahwa karena nilai probability-nya lebih besar dari 0,05. Nilai alpha-nya lebih besar. Nah, selanjutnya adalah menggunakan uji Hausman. Untuk uji Hausman juga ini kita menentukan mana yang baik antara fixed effect sama random effect. Untuk caranya sama, bukan sama sih, lebih kita menentukan model random effect-nya dulu. Caranya extract y x1 x2 x3 re. Nah, ketika udah begini perlu dijelaskan apabila pada uji Chow pilihan pada jatuh pada fixed effect, maka selanjutnya adalah menentukan model yang terbaik antara fixed effect dan random effect. Caranya seperti gini. Kita ketik Q U I E T L Y extract y x1 x2 x3 f e. Nah, ini belum ya. Nah, selanjutnya yaitu kita klik estimate dari FE-nya. ESTIMATES yaitu store STORE FE. Kita tekan enter. Nah, ini FE, fixed effect-nya. Sekarang lanjut ke RE-nya. Random effect. Caranya Q U I E T L Y extract x t r e g y x1 x2 x3 dan kita kasih koma spasi re. Setelah itu kita tekan enter. Nah, lanjut ke maksud estimate ESTIMATES store re. Oke. Dan selanjutnya adalah kita lakukan uji Hausman. Uji Hausman caranya HAUSMANFERE. Nah, ini bahwa adalah hasil dari uji Hausman. Uji Hausman nilainya sebesar 0,75. 0,075 kita bulatkan. Karena nilai probability-nya lebih besar dari alpha yang 0,5, artinya H0 diterima, maka pilihan terbaik adalah random effect-nya. Nah, apabila secara otomatis model random effect yang tepat dalam menjelaskan pada permasalahan tersebut dan disarankan menggunakan GLS. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada uji multi, ada uji hetero, sama uji autokorelasi. Untuk uji multi itulah untuk mengetahui hubungan linear yang kuat antara setiap variabel jika terjadi hubungan linear yang tidak sempurna dalam setiap variabel tersebut. Untuk uji multi kita ada gunakan ordinary least square sama fixed effect dan random effect. Caranya kita ketik command, ini adalah ordinary least square-nya. Caranya ketik rect y x1 x2 x3 dan tekan enter. Nah, setelah ini kita ketik lagi FEV-nya. Nah, FEV-nya ini dari ordinary least square-nya. Selanjutnya kita menggunakan fixed effect dan random effect. Caranya x t r e g y x1 x2 x3. Nah, tekan enter. Setelah tekan enter, kita ketik lagi fifth uncancelled. Caranya FEV koma. Ini kita koma.
Kita tekan enter. Nah, sini kita sudah tahu bahwa ini yang kita analisisnya, dimana karena nilai min f-nya lebih besar dari 10, maka kita identifikasi adanya yaitu multikoliniaritas dari variabel x1, x2 dan x3-nya. Untuk selanjutnya yaitu gunakan yaitu uji heteros. Nah, uji heteros ini adalah untuk melihat apakah variabel dalam mode regresi sama atau tidak. Nah, ini mana variabelnya kan x1, x2, x3. Ini sama atau enggak, maka angkanya seperti ini. Untuk uji heteros, kita perlu titik command di sini dengan langkah yang ordinary square ya. Reg Y, X1, X2, X3 dan tekan enter. Nah, setelah kita tekan enter, sebenarnya sini dapat nilai probability F-nya 0,35. Tapi kita perlu untuk uji heterosnya gimana. Maka kita lanjutnya adalah kita ketik hetes H E T T E S. Nah, setelah kita klik hetes, maka nilai probability C-nya 0,4 lebih. Artinya bahwa ini terjadi ada heteroskeditas di dalam variabel untuk ordinary least square-nya. Maka selanjutnya adalah fix effect-nya. Caranya x, t, r, e, g, y, x1, x2, x3, f, e. Nah, ini adalah dari ordinary least square-nya. Maka langkah yang untuk selanjutnya kita perlu untuk menentukan random effect-nya. Untuk random effect kita perlu mengklik di command juga sih. Perlu mengklik di command. Caranya command effect ini x t g l s y x1 x2 x3. Nah, ini adalah random effect-nya. Udah tadi kan kita mencari yaitu uji heteros. Nah, di uji heteros itu kita ada mencari ordinary least square, ada mencari fixed effect dan cari random effect-nya. Ya. Nah, di dalam heteros ini bahwa kita mencari x, y, f, nya di mana probability f-nya itu benar 0,285 dan apabila kita gunakan yaitu random effect itu di mana probability C-nya sebesar 0,18. Perlu kita analisis bahwa dari uji data panel ini yang dimana asumsi klasik heteroskeditasnya itu sebenarnya H0-nya diterima sehingga tidak terjadi heteroskeditasnya. Maka selanjutnya kita perlu melakukan yaitu uji auto. Nah, di uji auto kita perlu uji auto korelasi kita perlu menentukan random effect-nya. Untuk random effect-nya kita perlu mengklik command di sini, mengklik command di sini. Maka kita tulis xtgls nya y, x1, x2 dan x3. Nah, ini adalah dari uji autocorrelation. Nah, dimana di uji auto bahwa korelasinya tuh tidak ada no autocorrelation. Ini sudah jelas bahwa tidak no correlation. Panelnya homogeneous, conventionnya generalized least square. Nah, ini adalah dari uji autokorelasinya. Nah, dalam data panel kita juga perlu uji asumsi klasiknya sudah dijelaskan, yaitu ada 3, uji multi, uji heteros dan uji autokorelasi. Dapat saya simpulkan bahwa dari data tersebut di mana uji multikolinitasnya adalah adanya multikolinitas, dan untuk uji heterosnya itu dia tidak ada heteros, dan juga untuk uji autokorelasi itu tidak ada autokorelasinya dalam setiap variabelnya. Nah, dalam uji data panel juga kita perlu menentukan model yang terbaik. Perlu dapat saya simpulkan dalam pada saat uji jauh, model yang terbaik yang saya gunakan adalah yaitu FE, yaitu fixed effect, ini mana H1-nya diterima karena nilai probability-nya lebih besar dari 0,05. Dan untuk uji